Shalom, Shalom. kembali berjumpa bersama kami, Nathanael dan Elizabeth di Samba, Samba, sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Kita akan lanjutkan belajar kita dengan pembacaan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18 dengan perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita baca. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Kita belajar di sini dikatakan ada hari raya orang Yahudi. Ada hari raya untuk orang Yahudi. Sehingga Yesus pun sebagai seorang Yahudi juga berangkat ke Yerusalem. Jadi ada satu tempat di Yerusalem, yaitu di pintu gerbang domba. Ada kolam yang namanya kolam Bethesda, di mana di tempat itu sering terjadi mujizat. Sehingga banyak ada orang-orang yang Sakit. menunggu di situ, orang-orang sakit yang berkumpul di situ supaya pada saat malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air itu, mereka siap untuk masuk ke dalamnya. Karena saat mereka masuk ke dalamnya, maka apapun sakit penyakitnya, mereka akan disembuhkan. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Dari sekian banyak orang, ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit. 38 tahun sakit. Dan ia terbaring di situ. Yesus yang melihat orang itu langsung mengetahui bagaimana orang ini dalam sakitnya 38 tahunnya ia menunggu untuk bisa disembuhkan melalui kolam itu. Yesus yang melihat kemudian mendatangi orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pertanyaan yang sama untuk saudara. Maukah engkau sembuh? Dan jawab orang itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendului aku." Ini adalah suatu perkataan keputusasaan. Yang pertama, ternyata ia adalah orang yang sendiri. Tidak ada kerabat, tidak ada teman yang menemaninya. Sehingga ia tidak bisa dibantu. Dikatakan tidak ada orang yang menurunkan aku. Ia hanya sendiri saja dalam keadaannya. Dan kemudian ketika airnya goncang, saat ia berjalan, ia sudah didahului orang lain. Banyak orang di tempat itu mengharapkan mujizat, mengharapkan kesembuhan, sehingga di situ kebanyakan orang pasti akan berpikir untuk dirinya sendiri. Orang nggak akan berpikir untuk orang lain. Mereka cepet-cepetan, mereka saling mendahului.
Karena hanya orang yang pertama masuk ke air itulah yang disembuhkan. Kita bisa bayangkan betapa penantian orang ini sudah sangat lama, betapa keputusasaan itu sudah mencengkeram dia. Pengharapannya mungkin masih ada, tapi nggak tahu lagi. Sampai kapan itu dia nggak tahu dia akan bisa sembuh. Seringkali keadaan kita sama seperti orang yang sudah terbaring selama 38 tahun. Dan ketika Tuhan menanyakan kepada kita, maukah engkau sembuh? Kita tidak fokus pada apa pertanyaan Tuhan, tetapi kita lebih fokus pada keputusasaan kita. Kita lebih fokus pada permasalahan kita atau pergumulan kita. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesembuhan. Tetapi Tuhan tetap menolong. Ya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi mempermasalahkan aturan mengenai hari Sabat. Saat mereka melihat orang yang disembuhkan itu membawa tilam dan berjalan, mereka menegur orang itu. Karena apa? Karena bagi orang Yahudi, hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain. Kita sudah belajar waktu di kitab Lukas kemarin. Bahkan yang namanya mengangkat barang, membuka pintu itu saja jadi masalah buat mereka gitu. Dan misalnya yang hidup di zaman sekarang, orang Yahudi itu bahkan tidak boleh memencet tombol lift. Lift, betul. Mereka ada lift khusus pada hari Sabat gitu. Nah, pertanyaannya, apakah salah yang dilakukan orang-orang Yahudi ini? Mereka menguduskan hari Sabat. Dan itu adalah perintah Tuhan yang mereka terima dari Musa. Sebelum kita menjawab itu, kita akan melihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus di dalam bait Allah berkata kepada orang yang baru disembuhkan tadi. Ia mengatakan tentang dosa. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Di sini bisa kita lihat bahwa ada sakit penyakit yang disebabkan oleh karena dosa. Bahkan dikatakan kalau ia berbuat dosa lagi, maka lebih buruk yang akan terjadi padanya. Saat kita sudah disembuhkan, maka kita harus menjaga kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka kesembuhan yang diberikan Tuhan akan bertahan. Sesungguhnya apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah tentang bagaimana ia mengasihi seseorang. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun ini, dasarnya adalah dari belas kasihan. Akan tetapi orang-orang Yahudi menilai Yesus yang menyembuhkan karena dasar kasih itu dengan suatu aturan atau tatanan hukum yang mereka terima secara turun-temurun. Kita tahu bahwa aturan-aturan itu diberikan sebetulnya untuk supaya manusia itu
mengasihi satu-satunya Tuhan Allahnya. Dan bukan justru membuat manusia itu berlaku seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bentuk mengasihi Tuhan, salah satunya adalah dengan mengasihi sesama. Kalau ia tidak bisa mengasihi sesama dengan alasan aturan agama, maka orang itu sudah terjebak dalam aturan keagamawian. Yesus datang berusaha untuk meluruskan itu semua. Yesus datang untuk memberikan kebenaran yang diinginkan Bapa itu apa. Bagaimana kita tahu ini? Dari jawaban Yesus yang berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Kalau apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sesuai dengan kehendak Bapa, maka semua mujizat itu tidak akan terjadi di hari Sabat. Akan tetapi, Bapa mengizinkan, Bapa bekerja, maka anak bekerja. Dan orang Yahudi yang mendengar jawaban ini malah justru makin lebih marah lagi. Mereka menganggap bahwa Yesus menghujat Allah. Kenapa demikian? Hari ini kita belajar bahwa kerangka pikir kita itu sangat dipengaruhi dan dibangun berdasarkan kebiasaan atau pengalaman jangka panjang, bisa juga diturunkan dari generasi ke generasi. Kita bisa melihat orang sakit 38 tahun, selama 38 tahun ia mengalami tidak ada orang yang menolong, dia selalu kalah cepat dengan orang lain, sehingga saat Yesus datang ingin menolong dia, pikiran itu membatasi apa yang sebetulnya ditawarkan Yesus. Orang-orang Yahudi demikian juga, pikiran mereka sudah terkotakkan, pikiran mereka sudah terbelenggu dengan aturan-aturan keagamawian. Mereka melupakan kasih Allah yang sesungguhnya, sehingga mereka bertindak hanya berdasarkan aturan-aturan saja. Kita bisa melihat Yesus yang datang kepada mereka untuk menawarkan sesuatu yang baru, menawarkan kesembuhan, menawarkan pengajaran yang benar, mengalami respon yang sama. Akan tetapi, Yesus yang taat, ia mau tetap memberikan kasih-Nya kepada orang-orang ini. Yang sakit disembuhkan, orang-orang Yahudi tetap diberikan tuntunan, dan apa yang benar disampaikan. Meskipun oleh karena itu Yesus harus menanggung, dibenci, bahkan ingin ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Yesus taat untuk menjalankan kehendak Bapanya. Nah, mari kita mulai membuka diri kita. Kita minta Tuhan supaya mematahkan semua belenggu, pola pikir yang salah, sehingga kita bisa menerima pengajaran yang benar dari Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau buka hati, kami mau Engkau bentuk kembali Tuhan. Setiap tembok-tembok yang sudah terlalu lama terbentuk dalam pikiran kami, hancurkanlah Tuhan, hingga kami boleh mengerti kebenaran yang sungguh yang daripada Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang sedang sakit, bahkan mungkin yang sudah lama sakit Tuhan. Kami percaya perkataanmu sama bagi mereka. Maukah Engkau sembuh? Dalam nama Tuhan Yesus, bagi siapapun yang sakit, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kesembuhan dari Tuhan turun atasmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Buka hati, buka pikiran kita untuk menerima pengajaran tentang kebenaran. Amin. Kita akan bertemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.